Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja saya akan menyampaikan materi mengenai isim. Dan poin-poin yang akan saya sampaikan yaitu pengertian isim, ciri-ciri isim, pembagian isim, dan contoh isim. Langsung saja, yang pertama yaitu pengertian isim. Isim menurut bahasa atau biasa kita sebut dengan kata benda. Sedangkan isim menurut istilah adalah kata yang merujuk pada kata yang dibendakan. Nama diri, bilangan, nama orang, kata hewan, dan kata tumbuhan itu disebut isim. Selanjutnya yaitu ciri-ciri isim. Ciri-ciri isim yang pertama diakhiri huruf tanwin. Jadi setiap kalimat yang akhirnya itu berharokat tanwin, baik fathah tanwin, kasroh tanwin, domah tanwin, maka itu disebut dengan isim. Ciri-ciri yang kedua yaitu diawali huruf alif lam atau biasa kita sebut dengan al. Lafadz yang sebelumnya itu bertanwin, ketika dimasuki al maka itu tanwinnya harus hilang, karena lafadz itu jika sudah ada al maka huruf akhirnya tidak boleh ditanwin. Selanjutnya didahului huruf jar. Huruf jar itu ada 9, yaitu min, ila, an, ala, fi, ruba, ba, kaf, dan lam. Yang selanjutnya ciri-cirinya yaitu adanya mudhof. Apakah mudhof itu? Mudhof adalah penggabungan kata dua atau lebih. Yang pertama itu dinamakan mudhof, sedangkan kata kedua itu dinamakan mudhof ilaih. Ciri-ciri yang kelima yaitu menjadi munada atau lafadz yang didahului oleh ya, ayah, haya, ai, hamzah. Selanjutnya pembagian isim berdasarkan bilangannya itu ada isim mufrad, isim tasniah, isim jamak. Berdasarkan perubahannya itu ada jamak taksir, jamak muannats salim, jamak mudzakkar salim. Lalu berdasarkan kejelasannya itu ada 2, isim nakirah dan isim ma'rifat. Yang pertama, isim berdasarkan bilangannya yaitu isim mufrad. Pengertian isim mufrad adalah isim yang menunjukkan arti tunggal atau isim yang menunjukkan arti satu. Contoh, muslimun itu disebut sebagai isim mufrad karena menunjukkan arti satu atau arti tunggal. Artinya muslimun yaitu seorang muslim. Yang kedua, isim tasniah. Isim tasniah adalah isim yang menunjukkan arti ganda atau dua. Contoh, muslimani itu disebut sebagai isim tasniah. Artinya ganda atau menunjukkan arti dua. Arti dari lafadz muslimani adalah 2 orang muslim. Lalu bagaimana cara membentuk isim tasniah? Isim tasniah itu dibentuk dari isim mufrad yang diberi tambahan alif nun ketika rofa, dan ketika nasab dan jar itu diberi tambahan ya nun. Contoh ketika rofa, jaa muslimani. Mengapa kok muslimani? Muslimani itu dari isim mufrad tadi yaitu muslimun, dan ketika di isim tasniah kan diberi tambahan alif nun menjadi muslimani. Selanjutnya jamak. Pengertian jamak itu menunjukkan arti lebih dari 2 atau biasa disebut dengan jumlah yang banyak. Contoh, muslimuna. Lafadz muslimuna itu disebut sebagai jamak karena menunjukkan arti lebih dari 2. Muslimuna itu artinya beberapa orang muslim. Selanjutnya, pembagian isim berdasarkan perubahannya. Yang pertama, jamak taksir. Pengertian jamak taksir adalah jamak yang tidak beraturan. Maksudnya tidak beraturan adalah jamak tersebut tidak memiliki ciri-ciri tertentu yang bisa dijadikan patokan bahwa jamak tersebut adalah jamak taksir.
Terus lalu bagaimana cara kita untuk mengetahui itu adalah jamak taksir? Yaitu dengan proses hafalan atau melihat kamus. Selanjutnya jamak muannats salim. Jamak muannats salim adalah jamak yang menunjukkan arti perempuan banyak, dan itu harus beraturan. Kenapa kok dikatakan beraturan? Karena jamak muannats salim ini memiliki ciri-ciri tertentu yang bisa dijadikan patokan bahwa jamak tersebut adalah jamak muannats salim. Ciri-ciri dari jamak muannats salim bisa kita lihat dari huruf akhirannya, yaitu alif, ta. Muslimun ketika jamak muannats salim menjadi muslimatun, diakhiri alif dan ta. Selanjutnya jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim memiliki pengertian yaitu jamak yang menunjukkan arti laki-laki banyak. Kalau tadi muannats adalah perempuan, sekarang mudzakkar adalah arti dari laki-laki. Jadi jamak mudzakkar salim itu jamak yang menunjukkan arti laki-laki banyak, 3 ke atas, dan itu harus beraturan. Sama dikatakan beraturan itu karena jamak tersebut memiliki ciri-ciri tertentu yang bisa dijadikan bahwa jamak tersebut adalah jamak mudzakkar salim. Ciri-ciri dari jamak mudzakkar salim itu adalah diakhiri oleh wawun nun, dan ketika nasab diakhiri dengan ya nun. Syarat-syarat jamak mudzakkar salim itu yang pertama harus mudzakkar, harus laki-laki, harus menunjukkan kata laki-laki. Yang kedua harus berakal. Selanjutnya berdasarkan kejelasannya. Berdasarkan kejelasannya, isim itu ada muannats, ada isim nakirah dan isim ma'rifat. Yang pertama isim nakirah memiliki arti isim yang pengertiannya masih bersifat umum. Misalkan ja'a rajulun. Di sini disebut rajulun itu sebagai isim nakirah karena tidak termasuk dalam kategori isim ma'rifat, sehingga artinya masih bersifat umum. Rajulun orang laki-laki. Laki-laki yang mana? Kan masih ada pertanyaan seperti itu. Itu masih bersifat umum. Lalu bagaimana ciri-ciri isim nakirah? Isim nakirah memungkinkan untuk ditambahi alif dan lam atau al. Contoh imro'atun, artinya seorang perempuan. Tidak merujuk pada orang perempuan tertentu. Perempuan yang mana? Seperti itu. Terus standar isim nakirah. Isim nakirah itu tidak termasuk dalam kategori isim ma'rifat yang ada 6. Isim ma'rifat itu kan ada isim dhamir, isim isyarah, isim mausul, isim alam, isim alif lam, isim yang dimudhafkan kepada salah satu isim ma'rifat. Seperti itu. Terus tadi rajulun, lafaz rajulun disebut sebagai isim nakirah itu karena bukan termasuk dalam kategori isim dhamir, isim isyarah, isim mausul, itu bukan kategori tersebut. Selanjutnya yaitu isim ma'rifat. Isim ma'rifat memiliki pengertian isim yang pengertiannya adalah sudah jelas dan sudah diketahui batasannya. Kalau tadi isim nakirah masih umum, yang ma'rifat ini sudah jelas, sudah diketahui. Contoh ja'a rajulun. Lafaz rajulun sebagai isim ma'rifat karena termasuk dalam kategori isim ma'rifat, sehingga artinya bersifat khusus atau diketahui batasannya, yaitu untuk orang laki-laki. Pembagian isim ma'rifat itu ada 6, tadi sudah saya singgung, yaitu ada isim dhamir atau kata ganti, ada isim isyarah atau kata petunjuk, hada, hadihi, isim mausul atau kata penghubung, aladi, aladani, alati, dan lain sebagainya. Terus isim plus al. Misal ustadun itu adalah isim, diawali dengan al menjadi al ustadun.
Yang kelima, isim alam atau menunjukkan nama. Contohnya Muhammadun, Ahmadun itu disebut isim alam, menunjukkan nama seseorang. Yang kelima, mudhof ilal ma'rifah atau isim yang dimudhofkan kepada isim ma'rifah. Contoh kitabul ustadi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ada kurangnya saya mohon maaf. Kita sama-sama belajar. Sekian yang bisa saya sharing kepada kalian mengenai isim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.